Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebet Adiwibawa. Saya adalah guru SD Negeri 1 Kalirejo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek UKIN atau uji kinerja di SD Negeri 1 Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Ini adalah kartu ujian saya dan berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hari ini ya. Tadi pagi yang berangkat paling pertama siapa? Oh, Mas Adit. Ya, Mas Adit berarti sebagai contoh yang baik buat kita ya. Nah, karena Mas Adit berangkat pertama berarti Mas Adit menyiapkan kelas. Ya, Mas Adit. Siapkan. Siap, Bro. Kata Pak Guru. Untuk hari ini berangkat semua apa tidak berangkat? Berangkat semua. Seperti Pak Bebet, semangat-semangat rajin-rajin ya. Kemarin kita sudah belajar apa ya terakhir, yang pelajaran terakhir matematika apa? Bangun ruang prisma. Nah, itu kita mencari apa sejarah, anak? Ada jaring-jaring, susut, titik sudut. Terus sekarang ada yang tahu kita belajar apa? Belum tahu ya, belum tahu. Kita akan belajar apa, anak dibaca? Globalisasi. Tema 4 Sistematika Pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang tema 4 subtematika pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak Bebet akan membacakan tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, setelah mengamati video tentang keberagaman ekonomi masyarakat, siswa mampu menganalisis contoh keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Untuk yang kedua, setelah mengamati video tentang keberagaman ekonomi masyarakat, siswa mampu menyimpulkan contoh keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu menganalisis ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati PowerPoint, siswa mampu menyimpulkan contoh keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Setelah mengamati video tentang keberagaman ekonomi masyarakat, siswa mampu menunjukkan contoh keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video tentang keberagaman ekonomi masyarakat, siswa mampu menuliskan contoh keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati media konkret, contoh reklame, dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis ciri-ciri reklame dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengamati media konkret, contoh reklame, dan berdiskusi, siswa mampu membuat contoh reklame dengan benar. Itu yang nomor 9, setelah mengamati media konkret, contoh reklame, siswa mampu menunjukkan proses cara pembuatan reklame dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati media konkret, contoh reklame, siswa mampu menunjukkan proses cara pembuatan reklame dengan benar. Gimana anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar memotivasi nasionalisme kita menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dulu bareng-bareng ya anak-anak.
kita berdiri. Semangat bernyanyinya ya. Mau barang pasti ori dan ada gratis ongkir setiap hari. Pasti puas, pasti dipuji. Karena suka diambil pada hari. Apa sih itu porsi yang Siap, yuk. Yang sepatu. Kulihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas cintanya terkenang. Hutan, gunung, serta lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas cintanya terkenang. Hutan, gunung, serta lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Terima kasih semangat semuanya. Baik, kita mulai tebak-tebakan dulu. Nah, ini ada apa Nana? Keberagaman Ekonomi. Pak Bebet mau bertanya. Ini contoh profesi apa? Darum? Ya, kalau yang ini siapa? Mas Ida. Ya, kalau yang ini Mas Adit? Ya, saya siapa? Bebek. Terus ini siapa yang pengen jadi ini? Dan apa? Dokter. Nah, siapa pengen jadi dokter? Aku. Kalau yang ini apa Nana? Kalau Arsitek. yang apa? Ini apa Mas Radit? Iya, siapa yang pengen jadi arsitek? Gak ada? Oh, Mas Radit, ya. Kalau yang ini apa ini? Mas David? Ada yang pengen jadi pemadam? Mau Mas Arya? Oh, ya. Terus kalau yang ini apa? Pilot. Haris kan? Iya. Ada yang mau jadi pilot, gajinya besar sekali. Gak berani? Kalau yang ini, Saya. siapa yang memiliki cita-cita jadi petani? Kalau nggak ada yang mau nanti kita makanya. Iya, petani tuh. Petani kalau sawahnya besar dia maunya jadi. Kalau yang ini apa ini? Mas Rudi? Nelayan Pak. Ada yang pengen jadi nelayan? Kalau yang ini? Nah, ini di lingkungan kita banyak ya. Kalau yang ini apa? Ada yang pengen jadi pedagang? Jangan salah, pedagang itu pengusaha loh. Pengusaha. Ya, kecil apapun, kalau kecil apapun usaha kita,
kita adalah bosnya atau pedagang. Kalau yang ini apa? Kantoran. Ya. Nah ini yang disebut keberagaman ekonomi. Nah profesi yang berbeda-beda itu juga berpengaruh pada penghasilan yang berbeda-beda juga. Nah yang di sini ada yang bapaknya orang tuanya sebagai profesi di sini ada nggak? Siapa? Contohnya? Petani. Mas Ayus sama petani. Oh sama. Oh ya kita mayoritasnya petani di sini ya. Petani itu jangan salah kalau lahannya luas itu uangnya juga banyak. Nah, lanjut. Nah ini yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Siapa yang berani membacakan? Mas Radit sip. Oke, yang keras Mas Radit. Keberagaman ekonomi adalah atau tingkat ekonomi yang berbeda-beda yang terlihat dari beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dunia. Keberagaman ekonomi ini terlihat dari suatu lingkungan yang di dalamnya ada berbagai kondisi. Iya. Terima kasih Mas Radit. Lalu baca kembali, keberagaman ekonomi adalah taraf atau tingkat ekonomi yang beragam atau berbeda-beda yang terlihat dari beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberagaman ekonomi ini terlihat dari suatu lingkungan yang di dalamnya ada beragam profesi. Nah, taraf atau tingkat ekonomi itu apa anak-anak? Taraf atau tingkat ekonomi itu adalah penghasilan yang berbeda. Itu ditentukan dari beragamnya ekonomi atau beragamnya profesi. Jelas anak-anak? Jelas. Kan di lingkungan kita pasti ada yang kaya, terus yang maaf kurang mampu. Itu kan pasti ada kan di dalam lingkungan kita ada yang penghasilannya lebih besar, ada yang kurang. Itu kan itu menunjukkan perbedaan atau beragamnya taraf ekonomi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, karena ini pembelajaran yang berbasis masalah, kita lihat dulu video berikut ya. Disimak ya. Kalau perlu disiapkan alat tulis. Ya alatnya, kalau kita tulis masalah apa yang kita Studi bahas cerita ini. unik. Corona, Ya. kita semua ngeri sama virus. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita satu. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan rasa was-was soal kepastian kerja. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Gak cuma buruh pabrik tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan gak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang gak ada, yang bikin banyak industri pusing gak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian jadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang. Semua aktivitas lagi dibatasi tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita?
masih mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu hancur-hancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya, ibarat kita mengunjungi tetangga sekitar, tiap melewati 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Gak kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal lonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang menyebabkan sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas melihat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi gak bagi rumah dan ujung-ujungnya pada nggak bisa melunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Ya, bayangin aja padahal kalau duit segitu nggak hilang, biasanya nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, itu semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi itu sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini gak terjadi selama bertahun-tahun dan gak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Jadi di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan melihat ini semua sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka. Berbagilah informasi yang nyata dan bermanfaat. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita. Sediakan perhatian, bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu tentunya, bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian yang baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Gimana anak-anak? Sudah mendapatkan gambaran tentang masalah yang kita ambil hari ini? Sudah. Berarti masalahnya apa? Dampak corona Bagi ekonomi. Nah, kita kan merasakan kan corona. Masa pandemi kita berapa tahun? 2 tahun. Nah, 2 tahun. 2 tahun itu apa saja yang kalian rasakan? Kan kita mengalami apa saja yang kalian rasakan dalam keberagaman ekonomi? Semuanya serba susah ya. Kita mau keluar ke pasar tidak bisa. Terus pengangguran juga banyak. Nah, apalagi yang kalian rasakan? Ayo kalian memberi tanggapan. Kan kalian merasakan harusnya kalian harus bisa. Siapa yang mau bercerita tentang yang kalian rasakan selama pandemi? Tidak. Sekolahnya bagaimana dulu? Tidak bisa tatap muka. Ya, kita mau bertemu teman pun susah kan? Ya, katanya itu. Ya, sekarang dibaca dulu siapa mau membaca? Ya, kenapa?
Kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung menurun memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi di Indonesia. Minimal ada 5 dampak besar pandemi COVID-19 bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Iya, terima kasih Mbak Nova. Nah, kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung menurun memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi di Indonesia. Minimal ada 5 dampak besar pandemi COVID-19 jadi di berbagai perekonomian nasional. Dampak apakah saja itu? Dampak yang pertama itu yang paling terasa yang kita rasakan. Nah, yang kita rasakan apa itu anak-anak? Dibaca, melemahnya konsumsi rumah tangga karena perputaran uang yang tidak stabil. Nah, dari perputaran uang itu kan ada dari produksi ke distribusi lalu ke konsumen, ya, produsen, distributor, konsumen. Nah, kalau corona waktu COVID-19 itu untuk mengirimkan apa dari produksi ke konsumsi kan kita terhambat kan. Nah, terhambat, jadi itu mengakibatkan melemahnya ekonomi rumah tangga. Itu yang paling terasa. Terus banyaknya apa? PHK itu apa? Pemberhentian kerja. Itu menjadikan banyaknya pengangguran. Ya. Nah dari sini yang dijelasin Pak Bebet sama video tadi, apa dampak positif dan dampak negatif COVID-19 bagi perekonomian? Dampak positifnya apa anak-anak? Yang kalian rasakan? Ayo, kita berpikir, kita cari masalahnya bareng-bareng. Dampak positifnya apa? Pak Bebet bagi gambaran, contohnya berkembangnya teknologi. Nah, kalau kita berjaga jarak, kita memanfaatkannya dengan teknologi, dengan handphone. Nah, kita makin bisa menambah wawasan dengan handphone, dengan teknologi. Apalagi anak-anak? Dampak positifnya, kita lebih saling mempunyai rasa apa? Mbak Bagis, rasa apa? Ayo yang aktif muridnya Pak Bebet. Rasa peduli betul Mbak Rahma, tepuk tangan. Nah, rasa peduli terhadap sesama, terhadap teman yang saling membutuhkan. Semisal Mas Adit terkena COVID-19, Mas Adit tetap kalau nggak mau melakukan isolasi mandiri. Nah, kita sebagai teman harusnya bagaimana? Membantu, terus mendoakannya, membantu dengan bentuk bisa dukungan, terus dengan bentuk makanan. Kan otomatis Mas Adit nggak bisa keluar rumah kan? Jadi tugas kita sebagai temannya harus membantu Mas Adit. Ya, betul. Ayo yang aktif. Nah, sekarang dampak negatifnya tadi udah di baca Pak Bebet. Apa dampak negatifnya tadi? Ya, tepat sekali, bagus sekali. Namanya konsumsi rumah tangga, terus adanya PHK, adanya inflasi keuangan. Lanjut ya. Sudah jelas kita masalahnya pada hari ini? Sudah. Kok diam? Sudah jelas? Semangat. Nah, kita sekarang masuk ke materi SPDP. Reklame. Reklame itu apa ya? Ada yang tahu kemarin? Ya, dibaca. Reklame. Ayo dibaca Mas Yuda.
Iya. Reklame adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat kepada banyak orang secara berkelanjutan, baik melalui media teks, audio maupun visual. Secara tidak langsung kita sudah membuat reklame loh anak-anak. Kita membuat reklame jenis apa anak-anak? Ini poster. Ini ya, membuat poster dengan tema apa anak-anak? Ya, menjaga lingkungan. Nanti ada tugas buat kalian. Kalian akan membuat contoh reklame tentang COVID-19. Selanjutnya, nah, ini ada gambar apa anak-anak? Iya, Pak Jokowi itu. Pak Jokowi sedang memakai masker. Nah, ini contoh reklame apa anak-anak? Spanduk. Ya, pintar, spanduk. Biasa kita jumpai di jalan ya. Nah, ini dalam suatu reklame atau itu ada sebuah apa ini anak-anak? Gambar. Reklame itu menunjukkan gambar dan tulisan secara singkat, jelas dan padat. Nah, ini berdasarkan tujuannya. Siapa yang berani membaca? Mbak Egi berani yuk. Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis reklame dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial dan non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Reklame non-komersial adalah reklame yang bertujuan untuk mengajak banyak orang untuk mengikuti pesan yang ada di dalam reklame tersebut. Iya, terima kasih Mbak Egi. Nah, yang kita buat ini termasuk apa anak-anak? Non-komersial. Ini termasuk komersial apa non-komersial? Non-komersial. Nah, ini sifatnya apa anak-anak? Mengajak. Dengan tujuan memperoleh dengan tujuan untuk mengajak banyak orang untuk mengikuti pesan yang kita buat. Pesannya apa ini anak-anak? Kita harus menjaga kebersihan Lingkungan. Kalau contoh reklame komersial apa? Iklan. Nah, iklan di TV, betul. Itu visual ya maksudnya. Terus apalagi yang kalian lihat di jalan contohnya apa? Ada iklan apa itu? Rokok kan ada tuh Indomie, betul. Kan kalian sering kalau di kota sering lihat kan? Nah, Pak Bibit mau tanya, mana yang termasuk reklame komersial? Yang sebelah mana? Ya, Kiri. Yang sebelah nyatanya? Kiri. Terus kalau yang sebelah kanan? Non-komersial. Ini anak SD yang menyuruh untuk menaati prokes. Sudah bisa membedakan? Sudah. Nah, ini ciri-ciri reklame yang baik. Siapa yang mau membaca? Balkis yuk. Yang kan sudah Balkis. Ya, terima kasih. Nah, dalam sebuah gambar reklame itu kan harus jelas, tulisannya jangan banyak-banyak, tapi harus mudah dipahami. Terus kalau reklame biasanya warnanya mencolokkan warna-warni, itu tujuannya apa? Biar menarik kita untuk melihat, untuk membacanya. Terus yang ketiga sifatnya harus jujur. Reklame nggak boleh bohong, nggak boleh menipu, harus jujur apa adanya. Tujuannya apa itu harus jujur. Terus yang nomor 4 dilakukan secara berulang-ulang. Agar apa? Orang tuh selalu mengingat, oh iya itu ada mengajak kita untuk memakai masker karena sedang pandemi. Nah itu tujuannya biar orang, oh iya, jadi kalau pulang harus selalu memakai masker. Paham ya anak-anak? Paham. Semangat kan? Biar ngantuk kan? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya.
Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Ayo Pak Bebet rekam. Kelompok berapa ini? 4. Oke. Kita beri tepuk tangan pada teman kita ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Mengapa pandemi COVID-19 dapat menyebabkan penurunan atau krisis ekonomi? Utama negara yang berlebihan, tingginya laju inflasi, dan masuknya perkembangan ekonomi. Apa saja dampak COVID-19 dalam bidang ekonomi? Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi? Pengembangan sektor digital, mengatur ulang rencana keuangan, menunda keinginan liburan. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang sedang terkena COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri? Berikan santunan sembako buah-buahan selama dia harus isolasi. Kirim WA, ajak video call, tawarkan bantuan yang bisa diberikan. Ya, mantap sekali. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, hasilnya poster sudah ditunjukkan. Bagus sekali anak-anak ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak ada? Ya. Kita berikan tepuk tangan pada teman kita yang luar biasa ini. Silakan. Saya dari kelompok 1 telah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sudah jadi kelompok berapa yang sudah siap? Nah, Pak Bebet ada yel-yel, biar kita semangat lagi. Itu namanya yel-yel Cikiber. Cikiber tak contohin dulu ya anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Bersatu kali, kanan dulu. Berdua kali, bertiga kali, ber. Terus kalau yang terakhir berempat kali, cikiber. Ya terus ke kiri, cikiber. Sudah bisa? Sudah. Silakan maju. Berdiri. Yuk, yang semangat biar seger lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Satu kali lagi ya, yang lebih semangat ya. Lalu lebih bangun lagi nih. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Sudah seger lagi? Kalau seger lagi, Pak Bebet kasih soal evaluasi. Anak-anak ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini untuk mengukur apakah kalian sudah memahami apa yang Pak Bebet sampaikan.
Ya, gimana anak-anak, sudah selesai semuanya membuat soal evaluasi? Semangat sekali. Bisa tidak tadi? Bisa. Pak Bebet yakin, murid Pak Bebet pintar-pintar. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Apa? COVID-19 bagi ekonomi. Dan Pak COVID-19 terhadap keberagaman Ekonomi. Terus apa lagi? Keragaman ekonomi. Ya, keragaman ekonomi, kegiatan ekonomi. Terus untuk yang itu seni budaya dan prakarya Membuat poster tentang COVID-19. biasanya sudah bagus-bagus ya anak pintar-pintar kalau suruh gambar. Nah, baik. Nah, sebelum pulang Pak Bebet mau memberikan motivasi buat kalian. Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang baik adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan. Ayo diulangi, harus ingat apa? Orang baik karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang baik adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan. Jadi kita sebagai manusia itu kita tidak terlepas dari Kesalahan. salah, tapi kita sebagai manusia juga harus berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, sebelum pulang, tadi yang menyiapkan siapa anak-anak? Mas Adit. Ya, silakan Mas Adit disiapkan sebelum pulang. Baik, sebelum pulang, Pak Bebet mau mengingatkan sekali lagi, kalian sudah kelas 6, terus semangat belajar ya. Masa depan kalian berada di tangan kalian sendiri. Pak Bebet sebagai guru mendampingi, mengantar kalian untuk ke jenjang berikutnya. Cukup sekian, selamat siang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.